Banyak pasien yang datang ke saya dengan keluhan anaknya, "Master, anak saya dulu nggak seperti ini loh. Tapi sekarang jadi tidak berenergi, tidak semangat, bicara pun nggak nyambung." Sebenarnya kita jadi orang tua itu pun harus jeli melihat sikap dan tingkah laku anak. Jadi anak-anak itu nggak tiba-tiba berubah, semua ada prosesnya. Contohnya, anak tiba-tiba tidak mau sekolah. Nah, kita harus cek dulu apa yang terjadi, kenapa anak ini tidak mau sekolah. Jadi bukan berarti anak itu tidak mau sekolah karena malas. Bisa saja itu ada rasa takut. Ini adalah penolakan alami manusia karena dia merasa terancam ataupun merasa nggak nyaman di sana, dia jadinya menolak. Itu wajar gitu kan. Jadi kalau dia dalam situasi seperti ini, anak kan nggak semua anak mau bercerita kepada orang tua. Nah dia kalau kondisi seperti ini, kamu paksa dia untuk ke sekolah, dia akan terkena mental. Nah jadi sama saja Anda mendorong anak ke tempat yang berbahaya. Jadi si anak ini pun ada rasa kecewa, jadi tidak ada tempat dia berlindung. Jadi sehingga anak ini jadi pendiam, suka menyendiri, jauh dari keluarga karena ada rasa kecewa. Jadi jalan keluarnya bagaimana, Master? Nah, inilah pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak. Kalau kita sudah terbangun hubungan emosional antara orang tua dan anak lebih leluasa menceritakan apa yang dialami. Nah, kalau tidak terbangunnya hubungan emosional itu, anak akan enggan untuk menceritakan apa ataupun itu kabar baik ataupun itu kabar buruk. Susah. Ya. Terus satu lagi yang membuat anak itu bisa berubah adalah lingkungan yang tidak tepat. Nah, banyak kita tahu ya, anak-anak broken home itu emosinya itu nggak stabil karena lingkungan di keluarga itu mungkin sering terjadi pertengkaran ya, keributan. Anak-anak jika merisip gelombang energi negatif ini, dia akan merasa sangat tidak nyaman sehingga memproduksi hormon kortisol. Akibatnya menjadi stres, sulit berpikir. Ayo lebih jelilah kita jadi orang tua sebelum anak-anak menjadi korban. Karena pasien-pasien yang datang ke saya itu anak-anaknya itu adalah korban bully, tapi orang tuanya tidak sadar dan tidak tahu. Karena si anak tidak bercerita. Karena anak bilang kalau dia cerita pun sama saja tidak ada jalan keluar. Kan kasihan si anak. Mereka menyimpan ketakutan, kebencian, emosi di pikiran bawah sadar mereka. Nah, ini pikiran bawah sadar ini akan menyabotase pikiran sadar. Pikiran bawah sadar ini akan replay secara otomatis, tidak bisa dikontrol. Nah, di saat pikiran bawah sadar menyabotase pikiran sadar, mereka akan menjadi tidak berprestasi, susah untuk berpikir. Nah, di saat mereka tidak berprestasi, orang tua mengkomplain, marah, si anak semakin depresi. Nah, lebih sedihnya lagi, sugesti negatif malahan datang dari orang tua. Contohnya, si anak ingin ikut suatu kegiatan yang positif. Tapi karena orang tua tahu kelemahan si anak, orang tua mengatakan, kamu tidak bisa ikut acara ini karena kamu bangunnya siang-siang, nanti kamu malu. Gak usah lah, kamu gak usah ikut. Nanti kamu malu. Kamu gak bisa ikut acara ini. Nah, ini sama saja kita orang tua, menghalang anak untuk berkembang. Jadi biarkan saja dia ikuti acara itu, walaupun dia tidak bisa bangun pagi, biarkan dia belajar, biarkan dia berkembang.